satu yang sangat terkenal dari Mandailing adalah kopi Arabikanya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Belanda datang ke daerah ini pada tahun 1800-an untuk menanam kopi jenis Arabica di perbukitan Pakantan. Nanti kita akan lihat bagaimana geliat pertanian kopi di daerah ini. Dan sekarang pemirsa, disinilah tim potret berada di tengah hamparan pertanian kopi Arabica Mandailing. Kecamatan Ulu Pungkut atau dalam bahasa Sanskerta berarti kepala emas menjadi salah satu sentra pertanian kopi di Kabupaten Mandailing Natal. Diapit oleh kawasan perbukitan, daerah ini sangat baik bagi pertumbuhan kopi jenis Robusta maupun Arabica. Meski terkenal dengan penghasil salah satu kopi terbaik di dunia, produktivitas petani kopi di sini justru dinilai masih sangat rendah. Inilah yang memotivasi sebuah lembaga konservasi lingkungan, Sumatra Rainforest Institute atau SRI yang dipimpin oleh Rashid Asaf Dongoran mengembangkan program pembinaan petani kopi di daerah ini. Sebenarnya bagaimana sih kondisi petani kopi di sini sampai SRI merasa penting untuk membina petani-petani kopi di sini? Ya, pertama hal ini berawal dari kita punya program misi pelestarian hutan dan satwa-satwa langka yang ada di sekitar hutan konservasi di Mandailing Natal, ini Taman Nasional Batang Gadis. Lalu kita juga melihat bahwa hutan yang alami ini berpengaruh kepada pasokan sumber air bersih ke masyarakat sekitar hutan. Lalu kita melihat juga ada komoditi yang sangat penting bisa kita kembangkan lagi. Kita kemudian meneliti kopi ini, kopi Mandailing cukup terkenal. Kita teliti loh, kenapa produksinya dari Mandailing sendiri serendah. Lalu kita mengambil inisiatif itu mendampingi masyarakat di sekitar hutan di Mandailing ini untuk mengembangkan kopi-kopi yang nantinya unggul, baik dan bisa dipasarkan memenuhi pasar itu tadi. Program pengembangan kopi SRI yang didukung oleh Tropical Forest Conservation Action atau TFCA ini telah membentuk 8 kelompok tani yang tersebar di 4 kecamatan di Madinah. Sejak berjalan pada awal tahun 2015 hingga kini, SRI bersama dengan para petani binaan telah membibitkan 180.000 lebih tanaman kopi. Dengan begitu diharapkan kejayaan kopi Mandailing dapat dikembalikan di tanah asalnya. Nah, tadi Abang bilang pohon kopi ini bisa berusia puluhan tahun gitu kan Bang. Kalau dampaknya sendiri terhadap lingkungan seperti apa ya Bang? Ya, kopi ini termasuk sudah dikenal dalam sejak tahun 2000-an sebagai tanaman konservasi. Apa sebab? Kopi ini tumbuh berbarengan dengan kebutuhan dia akan pohon-pohonan yang besar. Oh gitu. Ya, jadi kopi ini juga bareng dia karena butuh pohon yang besar sebagai tanaman penutup. Jadi dia memperkuat ekosistem. Ekosistem yang ada di sini, memperkuat alam. Jadi dua dapat manfaatnya. Pertama, kesuburan tanah tetap terpertahankan dengan adanya kombinasi. Seperti ini kita lihat nih kan banyak pohon-pohon besar nih kan. Ini nggak boleh ditebang, itu harus tetap ada. Jadi burung-burung boleh singgap di sini gitu. Semua menikmati alam ini. Jadi nampak, jadi air juga terjaga di hulu sana, di pinggir, di bawah itu di pedesaan. Dari ekonomi kita dapat dari panen ini. Nah, inilah kenapa kemudian kopi ini diterang dengan nama kopi konservasi. Sebagai bagian dari program pengembangan kopi Mandailing, SRI tidak hanya berhenti pada tahap pembibitannya saja. Pendampingan akan terus dilakukan sampai proses produksi dan pemasaran. Pemahaman petani tentang proses produksi yang berkualitas harus terus diperdalam. Dengan demikian, pemasaran kopi akan menjadi lebih mudah. Ini kita berbicara mengenai tantangan di pasar internasional tentunya gitu kan Bang. Berarti tadi secara sepintas saya menangkap bahwa ada kecurangan.
kopi Mandailing namanya dicaplok tapi asalnya bukan dari tanah Mandailing. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan Bang untuk mensejahterakan petani kopi ini gitu? Ya. Menurut saya ada 3 langkah sederhana yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita termasuk pemerintah, non pemerintah, semua pihak. Pemerintahan itu ada pengambil kebijakan seperti jajaran pemerintahan, ada DPRD, ada komunitas petani kopi, ada organisasi masyarakat sipil LSM yang berkonsentrasi kepada pengembangan pertanian dan kehutanan. Satukan dulu langkah bahwa kita berbuat ini bukan untuk kepentingan si petani saja, tapi juga kepentingan pemerintah. Bukan kepentingan pemerintah saja, juga kepentingan petani. Semua berkepentingan dalam rangka yang positif. Nah, setelah kita kuat di antara semua stakeholder ini, maka kita masuk pada langkah-langkah mengajukan sertifikasi indikasi geografis. Usai melihat-lihat perkebunan kopi Mandailing, Bang Rashid mengajak saya untuk menikmati sajian kopi khas tradisional Mandailing. Inilah kopi takar atau dalam bahasa daerahnya yang berarti kopi tempurung kelapa. Kopi yang disajikan dalam takar ini mengeluarkan aroma yang sangat nikmat. Rasanya saya tidak sabar ingin mencicipinya. Perbedaan adalah kekayaan. Setiap suku dan etnis yang ada di negeri ini lahir dari satu tanah air yang sama. Dengan menjunjung tinggi cita-cita leluhur akan kemajuan bangsa yang beradab, bangsa yang mampu memandang perbedaan adalah suatu anugerah. Sebab perbedaan mengajarkan kita tentang rasa saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.